Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan nomor BP 2010-91-2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik tentang perlakuan panas dan permukaan. Pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama yaitu pengertian perlakuan panas, kemudian tujuan perlakuan panas, kemudian skema perlakuan panas, kemudian jenis-jenis perlakuan panas, kemudian macam fasa dalam perlakuan panas, serta faktor yang mempengaruhi perlakuan panas. Yang pertama dimulai dengan pengertian perlakuan panas. Perlakuan panas atau heat treatment adalah serangkaian proses pemanasan dan pendinginan yang tujuannya untuk mengubah struktur mikro dari material agar mudah diperoleh sifat mekanik yang sesuai keinginan kita. Pemanasan dilakukan mencapai temperatur austenit atau sekitar 912 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu tujuan dari perlakuan panas. Yang pertama yaitu mengurangi perubahan bentuk pada saat dikerjakan atau setelah dikerjakan atau hasil dari suatu konstruksi. Kemudian yang kedua yaitu merubah sifat-sifat bahan dan menghilangkan tegangan-tegangan sisa. Selanjutnya yaitu skema perlakuan panas. Skema perlakuan panas terbagi menjadi 3 seperti yang ada pada grafik, yaitu ada heating, holding, dan cooling. Di mana heating adalah proses pemanasan spesimen yang bertujuan untuk membuat spesimen mencapai temperatur austenit. Pada temperatur ini, butir akan mengembang dan fasa yang terbentuk adalah fasa austenit. Kemudian tahap kedua yaitu holding atau penahanan temperatur. Holding adalah penahanan temperatur spesimen yang bertujuan untuk membuat temperatur pemanasan merata pada semua bagian dari spesimen. Yang ketiga yaitu cooling. Cooling merupakan proses mendinginkan material yang bertujuan untuk menentukan sifat mekanik sesuai yang diinginkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perlakuan panas. Yang pertama ada annealing. Annealing merupakan proses perlakuan termal pada material dengan memanaskannya sampai pada temperatur austenit, kemudian di holding, lalu dilakukan pendinginan lambat di dalam tungku. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sifat mekanik yang ulet dan menghilangkan tegangan sisa. Fasa akhirnya berupa perlit kasar. Yang kedua yaitu normalizing. Normalizing merupakan proses perlakuan termal pada material dengan memanaskannya sampai temperatur austenit, kemudian di holding dan dilakukan pendinginan di udara terbuka pada temperatur kamar. Tujuannya adalah untuk mengembalikan ukuran butir dan fasa akhirnya berupa perlit halus. Selanjutnya yaitu quenching. Quenching merupakan proses perlakuan termal pada material dengan memanaskannya sampai temperatur austenit, kemudian di holding, dan dilakukan pendinginan cepat pada media pendinginan seperti oli, air, dan media lainnya. Di mana tujuannya yaitu untuk memperhalus atau memperkecil ukuran butir, sehingga menghasilkan sifat yang relatif keras. Kemudian yang keempat yaitu tempering. Tempering adalah proses perlakuan panas untuk menghilangkan kegetasan material dengan cara pemanasan kembali. Material yang telah di-quenching kemudian dipanaskan lagi hingga temperatur eutectoid, lalu di holding dan dilakukan pendinginan lambat. Di mana tempering ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu ada Mart tempering. Mart tempering merupakan proses pencelupan terputus setelah pencelupan langsung hingga di atas martensit. Kemudian material didinginkan secara lambat atau normalizing di udara terbuka, dan austenit berubah menjadi martensit yang seragam dan tidak terjadi distorsi. Maksud distorsi di sini itu adalah perubahan bentuk atau penyimpangan bentuk oleh panas yang terjadi karena pemuaian dan penyusutan sehingga tegangan sisa termal. Penyebab terjadinya tegangan sisa adalah akibat dari proses permesinan, pendinginan yang tidak seragam. Contohnya seperti pengelasan dan pengecoran. Kemudian yang kedua ada austempering. Austempering merupakan proses pencelupan tertunda, di mana setelah pendinginan hingga temperatur di atas martensit, dilakukan penahanan temperatur hingga temperatur tersebut menjadi
transformasi isotermal, yaitu perubahan temperatur secara konstan. Kemudian material didinginkan secara lambat atau annealing, dan dihasilkan fasa yaitu fasa Bainit, yang terjadi karena transformasi fasa pada temperatur di atas martensit start dan di bawah perlit finish. Kemudian berikut ini merupakan macam-macam fasa dalam perlakuan panas, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ada martensit, kemudian martensit temper, Bainit, perlit halus, dan perlit kasar. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perlakuan panas. Yang pertama yaitu kecepatan pendinginan, di mana semakin cepat pendinginan, maka kekerasan material juga akan semakin tinggi. Kemudian yang kedua, komposisi kimia bahan atau kadar karbon. Semakin tinggi kandungan karbon, maka semakin keras baja, karena cenderung untuk membentuk struktur BCT, sehingga atom sulit bergerak. Kemudian yang ketiga, kecepatan pemanasan. Semakin cepat waktu pemanasan, maka semakin besar delay yang akan diberikan. Kemudian yang keempat, yaitu temperatur pemanasan. Jika dipanaskan melebihi temperatur 912 derajat Celcius, maka butir akan menjadi kasar. Akibatnya sifat material menjadi lebih lunak, sehingga tidak cocok untuk digunakan. Kemudian yang kelima, yaitu waktu penahanan. Waktu penahanan yang terlalu lama akan menyebabkan pengkasaran butir, di mana berpengaruh pada sifatnya, yaitu menjadi lunak atau terjadi pelunakan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.